إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Berjamaah kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di majelis zikir yang insyaallah taala Allah Subhanahu wa taala cintai dan ridhai, dan juga diridhai oleh para malaikat, dan ini termasuk bagian daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga kita wajib mensyukuri hal ini dengan harapan agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus menambahkan nikmat-nikmat besar seperti ini kepada kita semua dan menjauhkan kita dari ancaman azab yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang tidak mau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya para jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tak lupa kita untuk senantiasa saling mengingatkan dan saling mewasiati serta saling menasihati untuk tetap berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita saling menasihati, saling mengingatkan tentang salawat ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membimbing kita untuk terus berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Kemudian selanjutnya insyaallah taala pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita untuk membahas tentang 10 penyelamat atau 10 perkara yang dapat menyelamatkan kita dari kebinasaan. Di mana alhamdulillah 5 dari 10 penyelamat ini sudah kita bahas, dan yang terakhir kita bahas adalah penyelamat yang kelima, yaitu menjauhkan diri dari fitnah. Dan sekarang kita akan masuk ke penyelamat yang keenam insyaallah taala, di mana penyelamat yang keenam dari penyelamat-penyelamat kita dari kebinasaan, penyelamat-penyelamat kita dari hal-hal yang akan membinasakan kita adalah apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala dalam kitab beliau Asyrul Mujibat lin Najat, yaitu kathratud du'a wal luju' ila Allah. Kathratud du'a wal luju' ila Allah. Memperbanyak doa dan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Berbicara tentang doa, para jamaah dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka doa ini merupakan bagian daripada ibadah yang sangat mulia dan yang sangat agung, di mana Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dengan kata lain syariat kita, telah memotivasi kita, menganjurkan kita untuk senantiasa mengerjakan ibadah doa ini. Di mana dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan membuat kita menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di mana ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sedang berhadapan dan berada di hadapan Allah Azza wa Jalla dalam rangka atau dalam keadaan kita memohon hajat-hajat kita atau kebutuhan-kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, agar apa yang kita minta, apa yang kita mohon dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, karena doa ini merupakan sebab untuk kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan doa ini kita berarti sedang menghadap dengan Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syariat sekali lagi sangat menganjurkan kita untuk melakukan doa ini. Oleh karenanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dengan mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Kemudian setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia mengatakan doa itu adalah ibadah. Setelah beliau menjelaskan tentang doa adalah bagian daripada ibadah atau dia merupakan ibadah, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam
membacakan firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, yang terdapat dalam surat Ghafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengatakan, dan Tuhanmu atau Tuhan kalian telah berfirman, ud'uni astajib lakum, serulah kalian, mintalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan apa yang kalian minta, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan itu para jemaah yang dimuliakan oleh Azza wa Jalla, doa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan dalam satu ayat tetapi dalam banyak ayat. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk melakukannya dengan tujuan tadi, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memenuhi apa yang kita minta. Dan kemudian perlu kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan murka jika hambanya tidak mau berdoa kepadanya. Jika tidak mau meminta kepadanya. Dalam artian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senang kalau hambanya itu selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda halnya dengan kita meminta kepada manusia. Semakin sering kita minta kepada manusia, maka manusia itu akan semakin gedek sama kita, akan semakin marah sama kita. Kemudian akan keluar kata-kata yang tidak mengenakan dan seterusnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala semakin diminta semakin senang. Semakin hambanya memohon kepada dirinya, maka dia akan semakin senang. Dan bahkan kalau hamba itu tidak mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan murka kepada hamba tersebut. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man lam yas'alillah yaghdab alaih." Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan murka kepada dirinya. Dan bahkan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengategorikan atau menjadikan orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mau minta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang sombong. Orang-orang yang sombong yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimasukkan ke dalam api neraka. Wa'iyadzubillah. Di mana di dalam ayat yang tadi dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada lanjutan ayat ini yang mengatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wa'iyadzubillah. Apa artinya? Artinya, dan Tuhanmu atau Tuhan kalian telah berfirman, ud'uni astajib lakum. Memintalah kalian kepadaku, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan apa yang kalian minta. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong, yang tidak mau melakukan ibadah kepadaku. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan an ibadati, dari ibadah kepadaku, di mana doa merupakan bagian daripada ibadah. Dan doa itu para ulama membaginya menjadi dua. Apa saja? Yang pertama ada namanya doa ibadah, yang kedua ada namanya doa masalah. Apa itu doa ibadah? Apa itu doa masalah? Sebentar kita sebutkan insyaallah taala atau kita jelaskan. Baik. Dan sesungguhnya orang-orang yang sombong, yang tidak mau beribadah kepadaku, yang tidak mau berdoa kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sungguh dia akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kita tidak ada, insyaallah tidak akan ada di antara kita yang akan mau masuk ke dalam neraka. Masuk ke neraka saja tidak mau, apalagi kita akan masuk ke neraka dalam keadaan hina dina. Oleh sebab itu, jika kita benar tidak mau dimasukkan ke dalam neraka jahanam oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah yang merupakan tujuan utama Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kita lakukan ibadah ini semata-mata untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Kita laksanakan ibadah ini untuk Allah, karena Allah, agar kita betul-betul memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Dan kita semaksimal mungkin untuk berusaha meninggalkan yang namanya kesyirikan dalam ibadah. Jangan sampai ada dalam ibadah yang kita lakukan rasa riya, rasa sum'ah, rasa ingin menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Dalam ibadah apapun, termasuk dalam ibadah doa. Ya, doa ini hanya dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, diminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh diminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala jika ini adalah doa ibadah. Di mana doa ibadah, tadi kita sebutkan bahwasanya doa itu ada dua bentuknya. Yang pertama namanya doa apa? Doa ibadah. Yang kedua, doa masalah. Apa itu doa ibadah? Doa ibadah adalah setiap amal ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba.
Setiap amal ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba, maka dia disebut dengan doa. Salat misalkan. Salat yang kita lakukan ini adalah doa. Puasa yang kita lakukan adalah doa. Kemudian zakat yang kita keluarkan ini juga doa. Kita sedang ngaji saat sekarang ini juga doa. Doa apa? Doa ul ibadah. Ya, ngawak doang Ustaz. Ini masa kita tokol-tokol ngaji. Kita kena berdoa kan? Hah? Kita ngenjang salat Allahu Akbar, masa berdoa? Iya, dia dinamakan dengan doa. Sadar ataupun tidak sadar. Ketika kita melakukan amal ibadah, ibadah apapun, pada saat itu seakan-akan apa kondisi kita mengatakan, ya Allah saya lakukan ibadah ini untuk dirimu, oleh karenanya terima amal ibadahku dan jauhkan saya dari siksamu. Itu ucapan daripada keadaan kita ketika kita saat beribadah. Minimal kita akan ingin diterima amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak mengenadahkan tangan kita. Dia mengatakan, Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana dan seterusnya. Tetapi di saat kita Allahu Akbar, kemudian kita lakukan dengan khusyuk, kita lakukan dengan penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu kita ingin supaya amal ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin supaya salat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita melakukannya dengan penuh khusyuan. Kita berusaha melakukannya dengan menunaikan rukun-rukun dan syarat-syarat serta wajib-wajib daripada salat. Nah, seandainya salat itu hanya sekedar salat biasa sebagai adat kebiasaan saja, niscaya kita akan lakukan apa adanya. Namun karena salat ini merupakan ibadah yang kita ingin salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lakukan dia dengan cara yang khusyuk, dengan cara dengan rasa takut amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita berusaha berdoa semaksimal mungkin agar Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita. Jadi di saat kita berdiri melakukan salat, pada saat itu kita sedang berdoa. Nah, begitu juga ketika kita sedang berpuasa. Ketika sedang berpuasa, walaupun mulut kita tidak mengatakan Allahumma taqabbal siyamana. Namun dengan kita melakukan puasa tersebut, seakan-akan keadaan kita ingin mengatakan, ya Allah saya berpuasa karenamu, untukmu, maka terimalah ibadah puasa saya. Dan dengan ibadah puasa ini jauhkan saya dari api nerakamu, dan dengan puasa saya ini masukkan saya ke dalam surgamu. Itu ucapan keadaan kita. Walaupun lisan kita tidak ngomong seperti itu, tidak mengucapkan seperti itu. Oleh sebab itu, sekali lagi doa ibadah adalah setiap ibadah yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala, yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, dia adalah termasuk bagian daripada doa. Dan ini doa ibadah ini hanya diperuntukkan untuk Allah Azza wa Jalla. Tidak bisa kita peruntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Salat untuk siapa? Allah. Karena siapa? Karena Allah. Boleh kita salat untuk selain Allah? Tidak boleh. Begitu juga dengan puasa, begitu juga dengan zakat, begitu juga dengan kita ngaji seperti ini. Kita ngaji bukan karena masyhuri. Saya datang ke sini bukan karena Pak Alan, bukan karena Pak Alwan juga. Tetapi saya datang ngajar ini untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya datang ke sini dengan tujuan untuk dapat pujian dari antum, sia-sia apa yang kita lakukan. Begitu juga sebaliknya, kalau antum datang ke sini dengan tujuan untuk apa? Mendapat sanjungan. Hebat, rajin dia datang ke sini. Supaya mendapatkan kata-kata itu dari teman, maka duduk kita di sini sia-sia, dan bahkan bukan sekedar sia-sia, kita terancam. Untuk apa? Untuk mendapatkan api neraka wa yadzubillah. Karena kenapa? Karena kita sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Baik. Kemudian yang kedua, daripada bentuk ibadah, daripada doa, yaitu doa masalah. Apa itu doa masalah? Doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menunaikan hajat kita, memenuhi kebutuhan kita. Seperti kita mengatakan Allahumma ya Ghaffar ighfirli, Allahumma ya Razzaq urzuqni. Kita angkat tangan kita, kemudian kita buka mulut kita, gerakkan mulut kita dengan mengeluarkan ucapan dan mengatakan, ya Allah yang maha pengampun, ampunilah saya. Ya Allah yang maha pemberi rezeki, berikanlah saya rezeki. Ya Allah sehatkan saya, ya Allah masukkan saya ke dalam surga. Dan ini merupakan doa masalah. Doa masalah. Dan mengenai doa masalah ini ada doa yang khusus untuk dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada doa atau permintaan yang kita boleh memintanya kepada sesama makhluk, atau doa yang bisa kita lakukan kepada sesama makhluk. Jadi doa masalah ada dua. Doa masalah meminta hajat, kebutuhan yang kita butuhkan.
kepada Allah Subhanahu wa taala, yang harus dilakukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ada doa masalah atau meminta hajat yang boleh dilakukan kepada Allah dan juga kepada sesama makhluk. Dan itu tidak termasuk kesyirikan. Jadi dalam doa masalah tidak di situ ada yang bisa kita lakukan kepada sesama manusia. Seperti apa contohnya? Seperti misalkan saya bilang sama salah seorang dari jamaah, Pak, minta tolong ambilkan air. Boleh apa tidak? Boleh. Apa syarat bolehnya? Syarat bolehnya orang yang tempat kita minta tolong itu pertama dia hadir di hadapan kita. Yang kedua, dia mampu untuk melakukannya. Yang ketiga, dia masih hidup. Dia masih hidup. Yang kita minta kepada orang yang mati mengatakan, ya Syekh Fulan, saya ingin minum, berikan saya air. Boleh? Tidak boleh. Tapi kalau dia masih hidup, kemudian dia hadir di hadapan kita, tidak lagi gaib. Kemudian dia mampu untuk melakukan perbuatan tersebut. Nah, ini diperbolehkan oleh para ulama. Ini termasuk meminta atau doa meminta kepada semua makhluk yang mubah, yang boleh dilakukan. Baik. Kemudian contoh yang tidak boleh. Contoh doa yang tidak boleh dilakukan kepada sama makhluk. Seperti tadi, kita ingin supaya diberikan kesehatan. Ini kita minta kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Kita ingin diberikan rezeki yang banyak. Kita minta kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Kita ingin mendapatkan ampunan. Kepada siapa kita minta? Kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan kepada makhluk. Walaupun di zaman kita saat sekarang, dan ini sudah berlaku lama, terjadi lama, ada di antara kaum muslimin yang meminta ampunan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dengan istilah penebus dosa. Penebus dosa. Bareh ditendek solat dan puasa, lalu ojok dengan kembali anggap alim dan seterusnya. Kemudian itu berbayah jok dengan alim ni ke adan ia hapus dosa salat. Barat ni jadi Tuhan dekat kami. Ingat, yang bisa menghapuskan dosa salat kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Intinya para jamaah yang dimuliakan Allah Jalla, doa masalah niki ada yang boleh kita minta kepada sesama manusia, ada juga yang harus kita minta kepada Allah Azza wa Jalla. Berbeda dengan doa ibadah. Kalau doa ibadah itu hanya diminta kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, kembali kepada permasalahan kita mengenai banyak berdoa sebagai jalan sebagai sebab untuk kita bisa mendapatkan keselamatan yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, di mana doa ini merupakan kunci dari segala kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, siapa saja yang mengetahui bahwasanya doa itu merupakan kunci kebaikan dunia dan akhirat, maka hendaklah dia jika kita telah mengetahui bahwasanya doa ini merupakan kunci kebaikan, baik kunci bagi setiap kebaikan dunia dan akhirat, dan dia doa ini dan kita mengetahui bahwasanya tidak akan ada yang bisa menyelamatkan kita dari kebinasaan, yang tidak ada yang akan bisa menyelamatkan kita dari kesengsaraan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menjadikan doa ini sebagai silah kita, sebagai senjata kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari kebinasaan, menyelamatkan kita dari kesengsaraan. Oleh karenanya Syekh Abdul Razak hafizahullah taala di awal penjelasannya beliau mengatakan, wad-du'a'u miftahu kulli khairin fid dunya wal akhirah. Wa idza 'alima al-'abdu annahu la najata fid dunya wala fil akhirah illa liman najjahu Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala falwajibu an yatlubaha minhu fahiya bi yadillahi 'azza wa jalla wahdahu fatlub najataka min Allah 'azza tabaraka wa ta'ala. وقد قال الله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال الله سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, dan doa itu merupakan kunci setiap kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Dan apabila seorang hamba telah mengetahui bahwasanya tidak ada penyelamat atau tidak ada keselamatan baik di dunia maupun di akhirat kecuali bagi orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka apa yang harus kita lakukan?
Yang harus kita lakukan adalah wajib bagi kita untuk memohon, untuk meminta, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan pemilik keselamatan, yang dapat memberikan manfaat dan juga mudarat bagi para hambanya. Di mana keselamatan itu hanya berada di tangan Allah Azza wa Jalla. Beliau Syekh Abdul Razak mengatakan fahiya biyadillahi azza wa jalla wahdah. Dan keselamatan itu hanya ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu kita diperintahkan, dianjurkan oleh Syekh Abdul Razak untuk memintanya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Beliau katakan fatlub najataka minallahi Azza wa Jalla. Maka hendaklah kalian meminta keselamatan kalian dari Allah Azza wa Jalla. Dan hal ini yaitu meminta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, ini telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perintahnya dalam firman-Nya mengatakan wa idza sa'alaka ibadi, dan jika engkau wahai Muhammad ditanya oleh para hambaku tentang diriku, fa inni qarib, maka beritahukan kepada mereka bahwasanya diriku ini dekat dengan diri mereka sekalipun mereka tidak melihat. Jadi di saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di saat kita sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sangat dekat dengan diri kita. Sangat dekat. Tidak ada yang dapat menghalangi kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Hanya saja kita tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat di dunia ini. Dan Allah Subhanahu wa taala hanya akan bisa dilihat kelak di akhirat. Jangankan oleh manusia biasa seperti kita. Oleh seorang Nabi Musa alaihissalam saja atau para anbiya alaihissalatu wassalam yang lain saja, Allah Subhanahu wa taala tidak memperlihatkan dirinya di dunia ini. Makanya ketika Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Musa bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Musa kemana? Untuk melihat ke bukit, untuk melihat ke gunung. Dan baru Allah Subhanahu wa taala menurunkan cahayanya, kemudian Nabi Musa alaihissalam terpental dan tidak bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Nah, menunjukkan bahwasanya di dunia Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat. Namun walaupun Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat di dunia, namun Allah Subhanahu wa taala tetap dekat dengan para hamba. Dan ini harus kita tanamkan keyakinan ini pada diri kita. Kita tanamkan keyakinan ini kepada anak-anak kita. Agar mereka senantiasa meminta dan memohon hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Sekecil apapun hal yang mau diminta oleh yang kita mau miliki, yang kita inginkan, maka kita ajarkan diri kita. Kita biasakan diri kita dan kita biasakan anak kita supaya mereka memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana para sahabat dahulu. Para sahabat dididik oleh Nabi SAW untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hal tersebut merupakan hal yang sepele. Dahulu ketika para sahabat ingin meminta meminta bantuan kepada temannya untuk mengambilkan tongkatnya atau ingin minta supaya dikasih garam oleh sahabat yang lain, maka mereka disuruh untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum mereka minta kepada makhluk. Agar apa? Agar kita tetap bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti tidak boleh kita meminta garam, tidak boleh kita meminta bantuan orang lain, tetapi maksud daripada mereka para sahabat tidak meminta kepada manusia lebih dulu agar mereka tetap memiliki keterikatan, ketergantungan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, apapun yang kita inginkan, jangan lupa untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dalam masalah yang besar, masalah sepele saja kita disuruh untuk tetap gantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Makanya ketika beliau memberikan wejangan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa idza sa'alta fas'alillah." Jika engkau ingin meminta, maka mintalah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Dan jika engkau ingin meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini cara Nabi sallallahu alaihi wasallam menguatkan keyakinan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, menguatkan ikatan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala supaya kita terus meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, akan mengabulkan doa orang yang berdoa jika mereka berdoa. Siapapun yang mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, demi Allah permintaannya akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Siapapun yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pasti permintaannya akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jangankan orang muslim, jangankan orang
mukmin, orang kafir saja kalau dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik secara langsung ataupun secara tidak langsung. Kalau Allah Subhanahu wa taala ketika diminta oleh para hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi, akan menjawab, akan menunaikan hajat hamba tersebut dengan 3 cara. Ketika kita meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menjawab permintaan kita itu dengan salah satu dari 3 cara. Apa salah satu dari 3 cara tersebut? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan langsung mengabulkan apa yang kita minta. Jadi misalkan kita minta, Allahumma rzuqni zaujatan salihah. Ya Allah, kamu Dek menyindir. Ya Allah, berikan saya istri yang salihah. Kemudian tidak selang berapa kemudian Allah Subhanahu wa taala langsung kasih dia jodoh yang salihah. Atau waktu? Sudah masuk waktu? Sudah masuk waktu? Kita cukupkan? Lanjut. Baik, yang pertama Allah Subhanahu wa taala mengabulkan langsung. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak kabulkan apa yang kita minta, tetapi digantikan dengan yang lebih baik. Pak Alwan misal, ya Allah, saya ingin punya motor yang paling bagus yang tidak dimiliki oleh orang-orang di sini. Allah tidak berikan dia motor yang dia inginkan. Tetapi tiba-tiba 2 minggu kemudian dia punya rezeki langsung beli mobil. Digantikan dengan yang lebih baik dan lebih bermanfaat insyaallah taala. Nah, yang ketiga, cara Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa para hambanya adalah Allah Subhanahu wa taala tidak kabulkan di dunia apa yang dia minta. Tetapi ini akan menjadi simpanannya buat di akhirat. Oleh karena itu, jangan pernah kita ketika kita berdoa kemudian lamban kita mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita putus asa, tidak mau lagi berdoa mengatakan lelah ke berdoa. Ini kabulan kah? Ini orang berputus asa. La ta'asu min rahmatillah. Jangan sekali-kali kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terus berdoa dan berdoa. Walaupun kita tidak dikabulkan di dunia ini apa yang kita minta, ada negeri akhirat tempat kita disimpankan semua pahala doa kita. Karena apa? Karena doa ini bagian daripada ibadah yang ada nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang ada nilai ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu para jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita senantiasa jadikan doa ini sebagai silah kita, sebagai sebagai senjata kita untuk selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan maka dari itulah mereka hendaklah serius dalam meminta kepadaku dan mereka beriman kepadaku agar mereka senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita serius dalam berdoa, serius dalam beriman dan seterusnya. Dan ayat yang terakhir, ayat yang kedua yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razak adalah ayat yang dibacakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang tadi kita bacakan, yaitu yang mengatakan waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu telah berfirman, ud'uni astajib lakum. Mintalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan apa yang kalian minta. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba agar para hamba mau meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita cukupkan sampai di sini dulu, insyaallah untuk kelanjutan tentang masalah doa ini kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah taala, sebulan berikutnya. Semoga tetap diingat apa yang disyariatkan oleh syariat dan dimodifikasikan oleh para ulama untuk kita lakukan, yaitu perbanyak doa kita kepada Allah Azza wa Jalla kalau kita ingin mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Segala sesuatu yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kita untuk mengikutinya, dan segala sesuatu yang salah maka itu semata-mata disebabkan karena kebodohan dan kekurangan yang ada pada diri kami sendiri dan juga dari godaan syaitan. Maka saya beristighfar di kesalahan tersebut dan kita haram hukumnya untuk mengikuti kesalahan dari siapa saja kesalahan itu datangnya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya mohon maaf atas keterlambatan tadi, dan keterlambatan itu tidak disengaja. Tadi sopirnya kesandak si macet oleh medana. Kira-kira mobil penuh gati. Itu berangkat oleh setelah asar.